15 tahun sudah provinsi Banten ini telah berdiri. Tujuan atau isu yang dijual di saat pemekaran Jawa Barat menjadi Banten adalah apa? Kebodohan, kemiskinan, keterpurukan, jalan rusak. Itu yang dijual oleh Panji Padar kita. Tapi 15 tahun sampai sekarang apa yang terjadi di Banten ini setelah 15 tahun berjalan? Apa fokus pemerintah hari ini untuk membangun daerah provinsi Banten? Kacau terkadang kawasan konservasi dunia di ujung pulau jadi tambak udang. Karena nggak fokus terhadap apa yang harus digagas. Begitupun kawasan Anyer Sarita, kalaupun memang itu digagas untuk pariwisata, mulai dirapikan dari A sampai Z, persoalan pariwisata akan meningkat. Konteksnya apa konsepnya? Sesuai misi bersama. Apa misi Banten kata Guru ini tadi? Membangun Banten menjadi sejahtera sesuai dengan iman dan takwa. Garis besarnya adalah iman dan takwa. Konsepnya adalah kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai konsep kesejahteraan itu keluar dari iman dan takwa. Tempat hiburan banyak di kota Serang, Bu. Ya, apa lagi yang nggak ada? Nah, hari ini yang cukup ramai sekali di media sosial dan yang lain, apa? Persoalan karakter para pejabat kita. Apa karakter pejabat kita? 2004 Gubernur Joko Gunandar itu terbukti melakukan korupsi terkait pembangunan rumah dinas Kewan, dan beberapa anggota dewan pada saat itu banyak yang menjadi tersangka. Sekalipun Mahkamah Agung itu memutuskan bahwa Joko Gunandar tidak bersalah di tahun 2011. Nah, begitu pun dengan tahun 2013 kemarin, gubernur kita sekali gubernur kita terkait apa kasus korupsi. Nah, hari ini persoalan Banten yang menjadi polemik bersama. Apa? Korupsi. Persoalannya apa? Suap. Artinya bahwa Banten dari pendirian sampai sekarang tidak punya konsep untuk untuk menjadikan karakter Banten itu sebagai iman dan takwa. Tak punya kita konsep. Harus apa yang harus dilakukan oleh kita? Kita identifikasi persoalannya apa. Korupsi itu kan pasti ada sebab dan akibat. Kenapa dia melakukan korupsi? Selain dia tidak melakukan sekolah agama, jarang ngaji, jarang ada pengajian dan yang lainnya. Persoalannya adalah money politik atau politik yang memang cukup mengeluarkan kos yang begitu besar di saat dia menjadi pejabat. Akhirnya ketahuan, oh ini kos politiknya yang besar. Nah, kalau kos politiknya yang besar, bagaimana cara menyadarkan masyarakat agar yang mau merugikan? Kan imbasnya bukan karena persoalan yang mau merugikan mau milih. Pada akhirnya apa? Jangka panjangnya para pejabat kita itu balik modal gitu. Itu aja kita kemarin 5 miliar yang bocor dengan 10 juta. Nah, ini artinya agar persoalan itu kita ketahui sehingga kita mengetahui cara-caranya untuk menghindari. Paling tidak kita mengurangi resiko mental tadi, resiko pertanahan para pejabat tadi, sehingga korupsi mampu diminimalisir di provinsi Banten yang konon katanya sebagai daerah religius. Saya kritik kepada acara. Kalau acara kayak gini ngaji Al-Quran harus ada kalau bisa ya. Ke depan, provinsi Banten itu provinsi yang luar biasa. Nah itu sehingga kita kalau sudah ketahui tadi, di mana kita agar mengetahui persoalan-persoalan tadi, kita ini banyak tokoh loh di Banten ini, Pak. Banyak sekali tokoh-tokoh itu yang mampu bicara tentang provinsi Banten. Kita tinggal himpun mereka. Selain yang dilakukan dari Musrembang, Reses dan yang lainnya, ada bukan hanya persoalan kader, persoalan pembangunan pun sama. Kalau konsepnya pembangunan. Nah, sehingga di 2030 Banten, semua orang masyarakat Banten tahu 2030 ini Banten akan seperti ini. Hadirnya ada Serang City atau Smart City yang memang tidak lagi jalannya macet atau jalannya sepotong 2,5 meter Bu ya.
Udah nggak ada tuh kayak gituan. Khusus di kota Serang karena sebagai ibu kota provinsi ini apa? Sampah juga masih banyak yang berserakan. Jalanan macet, saya dulu pernah di Taman Mutiara Indah. Minta ampun kalau mau kerja tuh macetnya minta ampun nggak kuat. Dulu sempat ada warga mau ada flyover, mikir flyovernya dari mana ngambilnya? Uangnya kata wali kota nggak ada, anggarannya juga sekian miliar, APBD-nya mau ngambil dari mana? Nah kalau ada Banten masa depan, mungkin 2035 akan hadir flyover di kota Serang itu. Bagaimana caranya? Yang para tokoh dan ahli itu kita kumpulkan. Mereka akan bicara dengan sesuai kadar dan kemampuannya. Kalau saya pakai 3 menit lagi ya. Dan itu saja mungkin Pak. Terima kasih kepada Pak Ekor. Dan semoga Banten masa depan ini menjadi sebuah acuan. Banten yang akan datang. Kenapa? Sederhana apa teorinya? Ketika gagasan Banten ini terwujud, ketika ada pemilihan gubernur atau periode yang lain, karena kita akan mengacu program kita kepada Banten masa depan. Tidak seperti tadi, gubernurnya beda, programnya beda, sehingga Banten tidak punya ilah untuk pembangunan. Nah kalau Banten masa depan ini disepakati oleh masyarakat Banten pada khususnya, kita punya ilah arah pembangunan kita. Banten ini mau menjadi apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang di dunia ini menunggu lama untuk rezeki, tapi ternyata mudah solusinya. Jadi maling, penipu, penjudi, saksi palsu atau bos korupsi. Jangan takut Tuhan menghakimi. Kalau kaya celah bisa benar, kalau kuasa kalah bisa menang. Ada masalah mulut jadi bungkam, kasih duit kasus jadi hilang. Apa masalahnya mas, moral dibuang. Agama uang, agama uang, agama uang. Revolusi mental mas, harusnya sekarang. Agama uang, gak butuh sembahyang. Banyak orang di dunia ini cari kesusahan sendiri, kredit barang di sana sini, HP, laptop juga mobil baru dibeli dengan buru-buru, hanya untuk sombong dan belagu. Cari jodoh harus yang tajir, tua muda itu enggak penting. Suntik bibir malah jadi jedir, operasi biar nggak gelambir. Apa masalahnya mbah, perawan hilang. Agama uang, agama uang, agama uang. Jangan jual murah mbah, harga dirinya. Nggak perlu cinta, nggak perlu cinta, wanita serakah. Apa masalahnya mas, moral dibuang. Agama uang, agama uang, agama uang. Apa masalahnya mbah, perawan hilang. Agama uang, agama uang.
uang, agama uang. Agama uang, agama uang, agama uang. Agama uang, agama uang, agama uang.